Shalom jemaat Tuhan semua, apa kabar? Doa dan harapan saya untuk jemaat semua tetap sehat dan selalu dalam berkat Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kalau kita perhatikan banyak sekali ya, mungkin zaman-zaman dulu juga sudah sih ya. Cuma kalau kita perhatikan belakangan anak-anak muda itu kadang dalam hal berbicara kadang etikanya tidak menunjukkan satu etika yang baik. Ya, ngomong kasar, terus jawabannya juga kalau ngomong sama orang baik tua atau muda kadang tidak diperhitungkan baik atau tidaknya. Ya, hari ini saya mau bersama-sama dengan kita, dengan jemaat Tuhan ya, untuk belajar mengenai etika berkomunikasi ya. Etika berkomunikasi di dalam Amsal 15 ayat 1 dan ayat yang keempat ya. Ayat yang pertama dalam Amsal 15 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Di ayat yang keempat, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama di sini, ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam setiap komunikasi kita harus menjaga etika yang baik. Etika yang baik yang pertama adalah harus lemah lembut. Nah, ini adalah satu pembelajaran buat kita semuanya ya. Berbicara atau etika berbicara dengan lemah lembut itu adalah satu usaha untuk kita bisa menjadi orang yang membuat orang lain lebih nyaman, lebih tenang. Nah, biasanya orang itu tidak bisa memberikan jawaban yang lemah lembut dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia marah, dalam kondisi dia tidak tenang dalam hidupnya dan sebagainya ya. Tapi dari Amsal 15 ayat yang ke-1 ini dikatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah dengan teman, lalu kemudian dua-duanya saling saling emosi, biasanya untuk memberikan jawab kepada lawan diskusinya itu ucapannya kadang tidak terkontrol ya, sehingga membangkitkan amarah teman yang lainnya. Sedangkan kalau kita ingat kembali panggilan kehidupan kita di dalam Yesus adalah menjadi garam dan terang dunia. Ya, garam dan terang dunia di sini yang paling penting dalam hal etika berkomunikasi adalah memberikan jawaban yang lembut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Kalau kita memberikan ucapan yang pedas kepada orang yang ada di sekitar kita, secara otomatis pasti orang itu tidak nyaman dan bahkan mungkin akan bertindak kasar. Emosinya semakin meninggi dan bahkan hal-hal negatif bisa terjadi. Berapa banyak kasus ditemukan di dalam satu berita, orang akhirnya harus meregang nyawa karena ucapan yang pedas yang dilontarkan kepada orang tersebut. Orang dikenal baik, orang dikenal pendiam, tetapi ternyata dia masuk berita melakukan pembunuhan berencana. Karena apa? Ketika setelah ditangkap diselidiki, karena setiap hari mendengar ucapan-ucapan yang tidak pantas atau yang pedas yang dilontarkan oleh si korban, ya. Jadi di sini kita belajar etika berkomunikasi yang baik adalah dengan memberikan jawaban yang lemah lembut. Gak perlu ngegas ya kalau orang zaman sekarang berkata seperti itu. Lidah lemah lembut adalah pohon kehidupan. Siapa yang tidak suka kalau seumpama orang atau lawan bicara kita ngomongnya penuh dengan kasih, penuh dengan hikmat, ngomongnya itu enak didengar, pasti semua orang suka. Tapi ketika orang ngomongnya pedas, pasti banyak orang yang tidak suka. Itu sebabnya hari ini kita belajar etika berkomunikasi yang harus kita ingat adalah berikanlah jawaban yang lemah lembut kepada orang yang ada di sekitar kita. Apakah hal itu gampang? Saya katakan tidak.
perlu belajar. Oleh sebab itu, kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus untuk menuntun kita agar kita bisa bertutur kata lembut kepada siapapun juga. Mau kita muda, mau kita tua, mau kita anak-anak, harus belajar berkata dengan lemah lembut. Selamat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau di kantor, mau di rumah, mau dimanapun itu juga, harus dipegang prinsip etika berkomunikasi yang baik. Sebab kita adalah terang dan garam dunia, dan kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk kami bisa menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan berkati kami semua Tuhan, agar kami bisa menjaga lidah bibir kami untuk mengucapkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Termasuk pada saat kami sedang marah, sedang emosi. Bimbing kami untuk kami tidak mengucapkan kata-kata yang membangkitkan amarah orang lain. Terima kasih Bapa. Ajari kami untuk beretika dalam berkomunikasi. Berkati kami semua dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.